Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya testimoni atau kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirimnya gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Belinya di Gramedia, atau teman-teman juga bisa beli ke admin, ini nomor adminnya. Atau teman-teman bisa juga nanti beli di Shopee, klik linknya di deskripsi box di bawah ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak En. Mbak En ini kirim inbox di TikTok aku. Ini kebetulan pas aku kebuka nih teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada yang pada ngechat aku di TikTok, ada yang dibuka-buka. Banyak banget teman-teman, banyak banget. Mohon maaf banget ya. Kirim testimoninya ke email aja ya. Aku semenjak lihat postingan-postingan kakak di TikTok, Instagram, coba-coba istiqomah untuk jalanin sholawat. Alhamdulillah udah 3 bulan terakhir sholawatan terus. Sampai sekarang mudah-mudahan istiqomah. Kakak doain ya, semoga dengan aku sholawatan terus, daganganku lancar, usahaku laris manis, amin. Alhamdulillah semenjak sholawatan, perubahan anak aku yang tadinya susah dibilangin sekarang nurut. Nggak terus-terusan main, lebih banyak di rumah anakku. Salam kenal Kak Mel dari aku EN di Ciwandan, Cilegon. Halo Mbak EN. Aku yang tadinya sholatnya bolong-bolong, semenjak sholawatan terus alhamdulillah dengar azan pengennya buru-buru sholat, ngaji walaupun selembar. Lebih sabar ngadepin suami, anak-anak. Masya Allah banget ya Mbak. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak EN di Cilegon. Dahsyat banget ya. Teman-teman udah sholawatan, Mbak aku tapi nggak sholat Mbak, aku jarang sholat Mbak. Mbak aku tuh gimana ya, mau sholat berat, makanya udah sholawatan. Ya, sholawatnya terserah, tidak harus baca sholawat Jibril, tidak harus munjat, terserah kamu sukanya sholawat apa. Saya sukanya sholawat yang itu Mbak, yang biasa dibaca tuh, sholawat sajalah nukut pasti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baca terus. Nanti kalau kita istiqomah teman-teman, karena kita baca sholawat, keberkahan dari sholawat itu, kita jadi istiqomah sholat. Kita jadi berat buat tinggalin sholat. Udah azan gak buru-buru sholat, itu gelisah banget, gak enak rasanya. Makanya teman-teman coba sekarang baca sholawat. Jangan nunggu rajin sholat dulu buat baca sholawat. Memang nomor satu tuh sholatnya, bukan sholawatnya. Tapi kalau kita nunggu rajin sholat, kapan kita bisa sholawatnya? Kapan kita sholatnya gitu loh. Kita terus-terusan gak sholat, kapan? Nanti mau sampai kapan? Baca sholawatnya, nanti teman-teman jadi rajin sholat. Itu dahsyat banget ya. Lanjut, aku akan bacain testimoni berikutnya. Ini dari Mbak Nisha. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya mau cerita sedikit. Sebelumnya saya sering lihat VT Kak Mel yang selalu mengingatkan untuk bersolawat. Tapi pada saat itu saya masih skip VT Kak Mel. Tapi selalu saya love. Nah, suatu ketika saya ditimpa masalah yang saya buat sendiri Kak Mel. Saya ketipu uang 850.000. Ceritanya saya nemuin link investasi Kak Mel. Awalnya menawarkan 50.000 profit yang didapat 30%. Awalnya saya coba-coba. Lah, ternyata saya emang dapat profit itu dalam jangka waktu hanya 5 menit aja. Dari situ saya langsung percaya kalau invest itu bukan penipuan. Lalu saya ingin mencoba top up ke nominal yang lebih tinggi. Namun saya kendala di modal. Karena saya nggak punya uang pada saat itu meskipun hanya 300.000. Lalu saya coba pinjam ke teman dengan dalih uangnya akan saya pakai untuk usaha jualan Pampers. Nanti saya balikin langsung.
Tuh, udah bohong tuh, ya kan? Kalau nggak bilang kayak gitu mungkin nggak akan dikasih pinjem Kak Mel. Tak lama teman saya percaya dan kasih saya pinjem uang. Ya, saya hanya ingin mendapatkan profitnya Kak. Setelah itu saya kembalikan lagi ke teman saya. Nah, sukseslah pada top up kedua. Saya sudah kembalikan juga uangnya sebesar 300.000 itu terhadap teman saya. Terus saya mau coba lagi ke nominal yang lebih tinggi. Nah ini nih manusia ya, kita ya gitu ya, kita ya kagak pernah puas ya. Wah, lumayan nih, untung nih gitu ya. Lanjut kita baca lagi. Yang mana kalau saya ingin cair uang 500 itu saya top up, saya pinjam lagi ke teman. Namun di sistemnya saya mendapatkan bonus kelipatan. Jadi minjem lagi nih mbaknya. Yang mana kalau saya ingin cair uang 500 itu saya harus top up lagi sebesar 350 agar uang saya dapatkan itu full semuanya dengan profit sebesar 30%. Di situ saya kaget, uang dari mana? Saya pada saat itu saya benar-benar nggak punya uang. Lalu saya coba pinjam lagi ke teman saya itu dan ke saudara. Sudah dapat, lalu saya top up lagi karena saya sangat takut nggak bisa kembali lagi. Dan ternyata ketakutan saya kenyataan. Sistem meminta saya untuk penambahan modal sebesar 3.600.000. Dari situ saya shock Kak Mel. Dapat uang dari mana segitu? Sedangkan uang yang 850.000 pun itu boleh pinjam dari saudara dan teman saya. Dari situ saya bingung harus apa. Yang saya pikirkan gimana saya bisa mengembalikan uang itu. Uang 850 itu sedangkan saya ibu rumah tangga, saya punya bayi dan suami pun tidak saya kasih tahu. Saya udah berusaha pinjam ke sana kemari nggak ada yang ngasih. Pernah berpikir buat jual HP juga, tapi saya juga mikir HP penting untuk komunikasi, kalaupun dijual nggak seberapa. Mau kerja nggak tega ninggalin anak. Dari situ saya benar-benar putus asa. Saya hanya bisa nangis, lalu saya keingat dengan viti-viti Kak Mel untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan sholawat. Saya mencoba memperbaiki ibadah saya, walau belum konsisten bawa sholawat, baca sholawat mungkin ya. Tapi saya berusaha sampai pada akhirnya saya hafal sholawat munjiat. Dan saya amalkan sholawat Jibril, perbaiki ibadah saya, hati merasa tenang dan saya mulai bisa berpikir dengan jernih. Di situ saya memutuskan untuk kerja agar saya bisa bayar hutang. Saya coba mencari pekerjaan yang dekat dengan rumah agar saya bisa mengurus anak, suami dan rumah. Namun rezeki belum ada kalau yang dekat dari rumah. Sedangkan teman saya sudah nagih-nagih terus hutang ke saya Kak Mel. Terpaksa saya nekat untuk kerja jauh Kak, yaitu Tangerang. BTW rumah saya di Sukabumi Kak Mel. Saya meminta untuk diberi jalan terbaik oleh Allah. Jikalau saya nanti bekerja, saya minta diberikan majikan yang baik dan sayang terhadap saya. Awalnya saya minta pekerjaan itu ke saudara saya namanya Susi. Dia emang mau pulang dan saya minta untuk menggantikannya. Lalu dia bersedia saya jadi penggantinya. Setelah dia pun pilih-pilih orang karena dia pun tidak mau orang pengganti dia mengecewakan. Sampai ketika ternyata saya gagal kerja di tempat itu karena ada suatu masalah. Majikannya sedang ada masalah dengan suaminya. Jadi untuk sementara tidak menerima ART dulu. Di situ saya bingung Kak, mau kerja kemana lagi ya? Oh iya, saya ingat punya saudara ART juga Kak Mel. Dia sebelumnya pernah nawarin kepada saya, namun saya belum mau nerima. Karena saya udah terlanjur srek di tempat Susi, katanya majikannya baik. Tapi nasib kan berkata lain. Di situ saya chat saudara saya namanya Mbak Lilis, menanyakan apa masih ada pekerjaannya untuk ngasuh bayi usia 3 bulannya. Tak lama ia menjawab, iya masih ada. Hal utama yang saya tanyakan adalah majikannya baik enggak? Dia menjawab baik. Saya nggak langsung fix, masih ragu. Saya pikir ulang matang-matang sampai beberapa hari baru saya kontak lagi Mbak Lilis untuk mengokekan kalau saya bersedia. Tak lama calon majikan saya chat saya. Singkat cerita saya sudah berangkat dan mulai masuk kerja. Masya Allah Mbak Mel, ternyata memang sebaik itu majikan saya Mbak. Alhamdulillah Allah kabulkan doa saya. Awal kerja dia menawarkan gaji 1,5 juta dan saya dari awal tidak keberatan. Yang saya cari yang baik. Itu pun sudah beruntung sekali. Gaji hanya bonus. Setelah saya bekerja 1 bulan, saya bilang, majikan saya bilang, untuk bulan ini saya gaji 1,5, bulan depan jadi 2 juta. Masya Allah, berkat sholawat dan mengamalkan munjiat, ayat 1000 dinar, sholawat Jibril dan doa selamat setiap habis sholat. Masya Allah, hutang saya lunas, gaji saya naik. Masya Allah, terima kasih Kak Mel atas ilmu-ilmunya Kak Mel. Masya Allah ya, itu tadi kisah dari Mbak Nisha. Dahsyat banget ya teman-teman ya. Cuman aku bingung nih, Sukabumi ke Tangerang tuh berapa jam sih? Apakah mbaknya nginep atau pulang pergi? Ya, aku nggak tahu nih. Sukabumi, setahu aku sih Sukabumi jauh ya, berjam-jam ya ke Tangerang Sukabumi. Nanti teman-teman bantu komen ya. Aku juga nggak tahu. Kayaknya sih nginep-nginep gitu ya teman. Tapi terus kalau memang nginep, terus anak-anak gimana dong Mbak Nisha? Ditinggal gitu anak-anaknya?
Ya mudah-mudahan yang terbaik lah ya buat Mbak Nisha, dan semoga bisa kembali lagi berkumpul dengan keluarga ya. Jadi Mbak Nisha ini teman-teman kena tipu investasi bodong, hati-hati kalian. Kalau ada yang menawarkan disuruh klik link ini link itu, dicoba modal 100.000 50.000 awal-awal dapat, udah kalau emang udah awal-awal dapat udah jangan terusin ya, itu penipuan teman-teman. Sekarang gini ya, pikir pakai logika, emang ada ya cari duit semudah itu? Nyari duit nggak mudah loh. Masa iya sih dalam waktu cuman duduk doang beberapa menit aja kita ngutak-ngatik investasi terus tiba-tiba keluar? Ya, orang yang mainan saham aja nggak semudah itu loh teman-teman. Waktu itu mudah banget kok, semudah itu semua orang udah jadi orang kaya raya dong. Gampang banget dapat duit ya kan. Dan akhirnya Mbak Nisha ketipu. Ketipunya sampai total 850 ribu. Berawal dari 50 ribu, oh dapat nih profitnya 30% dari 50 ribu, berarti berapa? 15 ribu ya, 50 ribu dari 30% kali 50 ribu ya, 15 ribu, jadi 50 ribu kembali uangnya 65 ribu. Tapi nyoba lagi nih 100 ribu, bener lagi dapat gitu ya tadi ya. Kemudian disuruh lagi, kemudian banyak nambahin lagi, masukin biar kalau kita kalau masukin duitnya banyak kan otomatis penghasilannya lebih banyak. Taruh lagi 300 ribu, itu pun boleh minjem sama temannya, udah gitu bohong lagi minjemnya. Minjemnya bukan buat investasi tapi minjemnya buat usaha pampers. Tuh udah dari awal aja udah salah tuh. Ya buat dapetin uangnya ya teman-teman ya. Akhirnya udah masuk uang, nggak keluar. Dapat sih profitnya, tapi kalau mau diambil harus nambah profit baru, harus nambah modal lagi, Udah masuk 850 ribu tuh di situ tuh. Tapi nggak bisa diambil karena harus nambah lagi 3 jutaan. Dari mana 3 juta? 850 aja boleh ngutang. Akhirnya ya udah hilang tuh uang 850. Mau nggak mau akhirnya mbaknya kerja. Tapi tadinya belum sholawatan, sering lihat TikTok aku, tapi cuma di skip aja, cuma di like aja tapi di skip gitu loh. Belum terlalu butuh, belum punya masalah, jadi belum mau sholawatan. Orang gak ada masalah, tapi ketika dikasih masalah sama Allah teringat, oh iya aku ingat sih Mbak Meliza tuh yang di TikTok, coba deh aku mau sholawatan. Ya sebenarnya sih ya walaupun siapa sih yang mau kena tipu ya, cuman Masya Allah ambil hikmahnya. Gara-gara ketipu akhirnya kena sholawat, dan ini adalah ilmu mahal. Ini amalan yang terbaik teman-teman. Kenal sholawat. Satu sholawat kita baca Allah hapus 10 dosa. Satu sholawat kita baca Allah berikan 10 rahmat. Satu sholawat. Gimana kalau kita bisa baca 10 sholawat, 100 sholawat, 1000 sholawat? Itu otomatis. Makanya kita ini kan manusia ya, sadar diri dosanya banyak banget. Dari mulai kita balik, kita mulai dewasa sampai sekarang nih udah berapa tahun umur kita. Misalnya umur kita waktu balik umur 15 tahun misalnya ya, atau umur 10 tahun deh misalnya. Sekarang umurnya udah 30, artinya 20 tahun kita hidup nih, udah mulai dihitung dosanya. Setiap hari ada aja dosa yang kita buat. Ngejarnya gimana? Cara tercepat mengejar ampunan dosa adalah dengan membaca sholawat. Karena ketika kita baca sholawat 1 kali, otomatis 10 dosa terhapus. Itu kalau kita bacanya sambil nggak fokus. Misalnya bacanya sambil nonton TV, bacanya sambil bawa kendaraan, sambil masak, nggak fokus. Itu langsung otomatis terhapus 10 dosa. Tapi kalau kita bacanya fokus, kita benar-benar hadirkan hati kita, seolah-olah ada Rasulullah di situ. Kita benar-benar sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu nilai yang didapat, pahala yang didapat ya. Ampunan dosanya itu udah lebih dari 10. Dari 1 yang kita baca dengan benar-benar fokus, itu kita dapatnya lebih dari 10 balasan dari Allah. Berapa? Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Rahasianya Allah tuh Masya Allah. Allah baik banget ya mengadakan yang namanya amalan sholawat untuk mempermudah kita nih, orang-orang yang dikit-dikit berdosa, kejar Pak ampunan Allah pakai sholawat. Dari sholawat akhirnya Mbak Nisha mulai jadi ibadahnya mulai benar, dibenerin. Kemudian akhirnya Mbak Nisha mulai dapat jalan, dapat pekerjaan, dan alhamdulillah utangnya udah pasti lunas ya kan. Jadi naik gaji dari awalnya 1,5 jadi 2 juta. Kemudian Mbak Nisha juga bisa bayar hutang ke temennya, selesai masalah hutangnya. Dahsyat banget ya. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Apapun masalah teman-teman hari ini, ayo mulailah baca salawat. Salawat apa terserah. Mau salawat Jibril, Munjiat, Naria, Adrik nih, terserah.
Salawat itu ada banyak. Bacalah salawat yang teman-teman tuh ketika membacanya tuh merasa nyaman. Aku senangnya ini. Udah baca. Mau dilaguin, mau bacanya cepat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, terserah. Mau di dalam hati, mau diucapkan, terserah teman-teman. Ya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kita sama-sama baca mujiat dulu yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Insyaallah. Satu lagi deh kita baca. Baca apa ya salawatnya? Kita baca salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Nisha lancar terus rezekinya, istiqomah terus salawatnya. Dan satu lagi tadi Mbak siapa, aku lupa. Nama yang pertama tuh Mbak testimoninya sebelum tadi kan ada dua, aku bacainnya. Aku mah udah lupa. Oh, dari Mbak EN ya. Semoga Mbak EN juga lancar terus rezekinya. Tuh Mbak EN jadi sejak baca salawat anaknya jadi nurut, yang biasanya keluyuran mulu jadi nggak keluyuran. Kemudian Mbak En juga Masya Allah banget, jadinya ibadahnya jadi semangat, pengennya ngaji, dikit-dikit maunya ngaji, itu Masya Allah banget kan. Makanya rugi banget kalau teman-teman nggak mau salawatan. Salawat itu jadi benteng diri ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Semoga yang nonton doa-doanya segera diijabah, utang-utangnya juga segera lunas ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.